Assalamualaikum. Beneran tuh di luar sana ada yang testimoni ya bilangnya itu dengan kentang hipertensi itu mereda. Bahkan ada yang kasih sharing kentangnya itu berwujud keripik aja juga bisa turunin hipertensi. Yang mengendorse bahkan dokter ahli yang kanalnya lumayan populer yaitu Dr. Clayton dari kanal Dave Clayton MD. Keripiknya ini unsalted tapi ya tanpa garam. Tapi tentunya kentang ini nggak bisa untuk semua kasus hipertensi. Walah, kalau semua kasus hipertensi bisa diatasin sama keripik kentang, bangkrut lah itu pabrik-pabrik farmasi ya. Pertanyaannya di sini yang coba akan kita bahas, hipertensi kayak apa sih yang bisa diatasi dengan kentang dan gimana logika kerjanya tuh si kentang sehingga dia bisa beneran melawan hipertensi. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu yuk kita ulas dulu seringkas soal hipertensi lagi. Hipertensi itu ada dua kelompok. Kelompok pertama itu hipertensi primer atau hipertensi non-spesifik. Dan kelompok kedua yang lebih langka itu hipertensi sekunder atau hipertensi spesifik. Nah, kalau hipertensi sekunder yang penyebabnya spesifik itu, maka ini tergantung akar masalahnya spesifik itu apa. Pada umumnya tentulah dia tidak akan bisa disembuhkan dengan kentang. Walau begitu, mayoritas kasus hipertensi itu yang primer ya. Sedangkan yang sekunder itu relatif lebih langka. Berikutnya, mayoritas dari yang hipertensi primer atau non-spesifik, kemarin kita udah obrolin, itu yang masalahnya berakar pada ketidakimbangan antara sistem parasimpatik dengan sistem simpatik. Nah, dua-duanya itu sistem otonom di bawah sadar kita ya. Sistem simpatik itu yang bagian ngegas gitu, bikin kenceng, dan yang parasimpatik itu bagian bikin rileks, bikin kendor. Harusnya ini tuh imbang dan muncul sesuai kebutuhan. Manakala kita dulu berbinatang buas gitu ya. Nah, langsung kita siaga satu, jantung dipacu kenceng, napas pun ngos-ngosan, tensi meninggi, gula darah meninggi, dan seterusnya. Tapi begitu kondisi udah aman, mestinya sistem kita segera mengendurkan kembali kesiagaan dan segera bisa dibikin rileks lagi. Nah, yang hipertensi itu umumnya yang bagian ngegas ini kelewat dominan. Salah satu yang umum itu terjadi karena gangguan metabolisme atau sindrom metabolisme dan bahkan banyak dokter itu bilang ya hipertensi yang berakar dari hiperinsulinemia itu merupakan kasus hipertensi yang paling sering terjadi. Alias itu tuh ya tadi itu gangguan metabolisme atau sering juga bersinonim sama resistensi insulin atau diabetes atau sebangsanya itulah. Nah, kenapa sindrom metabolisme ini terjadi? Akarnya itu ketidakimbangan lagi dalam pola keseharian kita. Makan keseringan gitu ya, kurang mingkem, kurang fasting, itu bisa jadi masalah. Kalau malam gitu ya, cenderung sepaneng aja terus, kurang rileks, kurang tidur, itu masalah juga. Atau kalau siang sebaliknya, cenderung mager aja terus, kurang aktif, itu juga jadi masalah. Atau asupannya tidak imbang, kebanyakan gula karbo, kurang yang lain-lain, itu bisa jadi masalah. Dan seterusnya, ini sudah sering kita obrolin. Kalau hipertensi itu muncul seiring dengan gangguan metabolisme atau resistensi insulin atau hiperinsulinemia tadi dan serangkaiannya, mestinya itu pun tidak bisa disembuhkan dengan kentang toh. Gula darah, trigliserid, lingkar perut, dan seterusnya itu mesti dinormalisir dulu dan seterusnya seperti yang kita sering ulas baru deh. Setelah itu kentang itu bisa ikut berperan atau bisa juga pemanfaatan kentang ini seiring sama perbaikan pola makan secara umum dan pola hidup secara umum. Contoh nih, biasanya gitu ya, asupan karbonya didominasi sama nasi dengan porsi harian 200 gram atau 300 gram, terus nasinya di stop, diganti sama kentang dengan porsi harian, karbonya 100 gram. Nah, kalau seperti itu polanya, dirangkai dengan jurus-jurus sehat lainnya, bisa aja sih kemunculan si kentang ini ikut berkontribusi dalam menormalisir tensi darah. Yaitu seiring dengan menurunnya berat badan, lingkar perut, gula darah, trigliserid, dan seterusnya. Sering ya, dokter-dokter yang ahli ngatasin hipertensi, setelah diperiksa-periksa si pasien itu nggak ada indikasi hipertensi sekunder, mereka itu menyarankan menormalisir pola diet, pola keseharian, dan mengusahakan penurunan lingkar perut atau mengusahakan penurunan berat badan. Dan nanti hipertensi pun akan ikut nurun tuh kalau target-target itu tadi berhasil, yaitu pada kebanyakan kasus, tapi bukan pada semua kasus. Nah, kalau nasi diganti kentang, porsi karbonya malah naik, ya biasanya hipertensi nggak akan jadi sembuh. Jadi efektifnya si kentang ini pertamanya, kalau dia itu dimunculkan bersamaan dengan pengurangan porsi asupan gula karbo. Logika kedua nih ya, yang bikin kentang itu untuk kasus-kasus tertentu cukup manjur, itu faktor potasiumnya. Nah, potasium ini kadang-kadang disebut juga kalium ya. Zaman dulu ya, kalau orang hipertensi itu cenderungnya disuruh ngurangin asupan garam. Tapi di zaman sekarang ada sejumlah dokter yang cenderung nyuruhnya itu mengimbangi garam dengan asupan potasium atau kalium tadi. Karena berlebih tidaknya garam itu seringnya relatif terhadap faktor pengimbangnya. Dan pengimbangnya itu antara lain si potasium atau kalium tadi. Ibarat nih kalian punya kapling tanah gitu ya. Ketinggiannya di bawah permukaan jalan. Nah, kalau mau imbang,
Bisa aja itu jalannya yang dipapras gitu, direndahkan, tapi orang sekampung itu bisa marah tuh, urusan bisa panjang. Alternatif lain, jalannya dibiarin aja, tapi itu kapling kalian diuruk sehingga permukaannya jadi lebih tinggi. Logika ngebanyakin potasium kayak nguruk tanah kapling ini. Biasanya kalau garam atau sodium atau natrium itu tinggi, tapi pengimbangnya rendah, maka tensi darah akan cenderung ke bawah tinggi. Tapi kalau tubuh kita cukup potasium alias kalium, maka dia itu jadi pengimbang yang efektif sehingga tensi akan cenderung lebih mengarah ke normal. Baru reseptor pengatur tensi darah yang sifatnya akut juga mengapresiasi keberadaan potasium ini. Demikian pula mekanisme RAAS pengatur tensi darah yang bersifat jangka panjang, kemarin sudah kita omongin juga, ini juga mengapresiasi si potasium ini. Terus peran kentang di mana? Nah, dibandingin nasi, kentang ini kandungan potasiumnya jauh lebih tinggi. Sehingga ya Dr. Clayton itu tadi udah membuktikan kalau kita diasup cukup potasium berupa keripik kentang tanpa garam, tensi kita bisa kena dampak positif. Nah, ini nih dari NIH, National Institute of Health-nya Amerika, per 100 gram makanan-makanan yang tinggi potasiumnya itu, di situ ada kentang rebus. Ya termasuk kandungan potasiumnya tinggi yaitu 531 mg. Sedangkan kalau nasi di situ sampai nggak ada tuh, karena memang cuma dikit. Dari sumber lain kita bisa tahu ya kalau nasi merah itu kandungannya cuma 100 mg, nasi putih malah cuma 36 mg, alias kentang itu kandungan potasiumnya 5 kali lebih banyak daripada nasi merah atau 15 kali lebih banyak daripada nasi putih. Bahkan ya, pisang yang digembar-gemborkan banyak mengandung kalium atau potasium itu kandungannya cuma 358 mg alias cuma 2/3-nya dari si kentang rebus. Tapi pisang dan raisin ya atau kismis walaupun kandungan kalium potasiumnya tinggi itu nggak terlalu disarankan untuk neken hipertensi karena kandungan gulanya juga tinggi, malah bahaya tuh. Yang banyak lagi potasiumnya itu salmon, bayam, apalagi tuh. Alpukat juga ada banyak sih, tapi di tabel sini nggak ada. Dari sumber lain, alpukat itu katanya mengandung 485 mg, sekitar hampir sama dengan kentang 90%-nya. By the way ya, istri saya ini sudah beberapa lama nyoba sendiri tuh. Secara kasual aja, menu nasinya diganti kentang. Tapi sejauh ini kayaknya nggak terlalu kelihatan ngaruh sih. Apakah nyoba aja belum cukup lama? Nggak tahu juga nih, walau alam. Cuma progres hipertensinya tuh kayak gini ya. Dulu selepas COVID, tensi melejit tinggi di atas 130 gitu ya, bahkan sering di atas 140 bagian atasnya. Nah, terus setelah konsul ke dokter disarankan kayak itu tadi, disarankan untuk mengusahakan penurunan berat badan. Ternyata lumayan sih, begitu bobot dan lingkar pinggangnya nurun, tensinya pun ikut nurun. Sekarang ke 125-an, 128 kayak gitu, jarang banget tembus lagi ke 140-an. Tapi waktu itu tuh belum nyoba kentang ini. Nah sekarang setelah nyoba-nyoba kentang, kayaknya tetap aja tuh di 120-an atau lebih dikit. Nggak nurun lagi, naik lagi juga enggak. Satu catatan penting nih ya, asupan tinggi potasium atau yang tinggi kalium tadi, dan lain-lain yang mengandung unsur logam kayak sodium atau natrium alias garam kita sehari-hari itu, amatlah tidak disarankan, tidak dianjurkan untuk orang yang ada gangguan atau penyakit ginjal tertentu. Padahal kerusakan ginjal atau penyakit ginjal tertentu itu bisa juga jadi biangnya hipertensi. Jadi kalau hipertensinya itu gara-gara gangguan ginjal, nasinya diganti kentang, itu bukannya bagus, malah jelek beeng. Demi amannya, karena tahu ini bukan rekomendasi medis, silakan aja konsul dulu dengan dokter yang ahli di bidang ini. Kalau mau coba-coba menu nasi kalian diganti kentang rebus. Gitu deh untuk kali ini. Terima kasih.